dia menuju jalan ke surga. Artinya apa? Proses dicabutnya nyawa beliau oleh malaikat Israel, pertanyaan nanti di dalam kubur, pertanyaan nanti di alam akhirat, semuanya akan dipermudah oleh Allah. Bukan soalnya diganti jadi gampang, bukan. Tapi Allah mudahkan kita untuk menjawab semua proses itu sampai kita dimasukkan ke dalam surga. Timbul pertanyaan, segitu hebatnya ya menuntut ilmu? Kan gitu Pak. Masa sampai segitunya sih? Segitu dahsyatnya kah kita pergi ke majelis ilmu, kemudian kalau kita wafat Allah akan mudahkan jalan menuju surga? Iya, Rasul yang bilang. Dan Rasul kalau bicara itu bukan bicara berdasarkan dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Surat An-Najm ayat 3 dan ayat 4. Ayo, siapa yang hafal? An-Najm ayat 3, ayat 4. Nah, biar kelihatan. Terang ada yang jawab. Sekarang, Pak Enzi. 3 dan 4, 3 dan 4. Tadi benar-benar. Kedua. Sebelum itu apa? 53. Dua ila wahyu yuha, benar tuh. An-Najm ayat 3 dan 4. Wama yang wama yang tiko anil hawa in dua. Nah gitu. Dua orang dari 3. Wama. Oke, maju Pak Enzi. Doang Pak Enzi. Habis loh. Adik-adik, hadiah ini dipersembahkan oleh ustadz muda yang ada di depan kamu tuh, di belakang kamu tuh. Ada Ustadz Banu Salam, ada Ustadz Barlian, ada Ustadz Akbar, Ustadz Maman sama Ustadz Hamid. Mereka udah niat tuh. Alhamdulillah enggak? Alhamdulillah. Berarti masih ada 2 lagi nih gocapan. Hati-hati kalau nggak dengerin baik-baik ya. Selamat ya. Kasih. Apa artinya tuh? Pak MC artinya apa? Tadi ayat 3 dan 4. Arti wa ma yantiqu 'anil hawa dan tidaklah yang diucapkan oleh Rasul itu yaitu Al-Quran menurut keinginannya, dan tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya ya. Jadi setiap ayat, setiap hadis yang diucapkan oleh Rasulullah itu bukan berdasarkan hawa nafsu Rasul sendiri, tapi itu semua adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jadi kalau Rasul bilang bahwa para penuntut ilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju surga, ini pasti benar nih. Tinggal kita cari apa asbabnya. Hanya dengan menuntut ilmu kok jalan ke surga jadi gampang, kan gitu Pak. Apa sebabnya? Kita lanjutkan hadisnya. Ya, kita lanjutkan hadisnya. Hadisnya lumayan panjang, kita baca semuanya. Kita langsung artinya ya. Sesungguhnya, kelanjutan hadis tadi ya. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau kita belajar nih seperti ini, menuntut ilmu nih, maka sadar atau tidak Bapak Ibu sekalian sedang dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat yang membawa rahmat dari Allah. Dinaungi sebagai bentuk ridhonya malaikat kepada para penuntut ilmu.
malaikat berarti antusias nggak sama ilmu? Antusias banget. Artinya tidak ada satupun majelis ilmu yang tidak dihadiri oleh malaikat, nggak ada. Setiap majelis ilmu pasti ada malaikat hadir di situ. Artinya malaikat tuh antusias banget sama yang namanya ilmu dan penuntut ilmu. Kalau malaikat antusias, harusnya kita bagaimana, Pak? Lebih antusias lagi untuk menuntut ilmu. Lanjut. Dan bahwasanya penghuni langit dan bumi, kata Rasulullah nih, dan bahwasanya penghuni langit dan bumi dan ikan yang ada di lautan itu senantiasa memintakan ampun kepada orang-orang yang alim atau yang menuntut ilmu. Perhatikan ya hadisnya ya. Dan setiap penghuni langit itu ada apa aja Pak? Bu? Matahari, bulan, bintang, planet, dan sebagainya. Matahari satu, bulan satu, planet banyak nggak? Planet banyak, ya. Planet banyak banget tuh. Bintang banyak nggak bintang? Berapa banyaknya? Kalau kamu baca artikel tentang jumlah bintang yang ada di angkasa, itu angkanya mencapai antara 100 sampai 400 miliar jumlahnya. 100 sampai berapa Pak? 400 miliar. Itu kata Rasulullah, semua yang ada di langit memohonkan ampun para penuntut ilmu. Berarti kalau bintang ada 100 miliar, ada berapa istighfar yang naik sore ini kepada Allah? Ya Allah, tolong ampuni dosa Ustadz Muslihin, tolong ampuni dosa MC kita, tolong ampuni dosa Mustafa. 100 miliar istighfar. Pernah Bu istighfar 100 miliar kali? Nggak pernah. Hadir ke majelis ilmu, 100 miliar istighfar naik buat ibu tuh. Bintang dan yang ada di bumi semuanya beristighfar kepada penuntut ilmu. Yang ada di bumi apa aja? Pohon. Di pohon berapa pada istighfar. Ini baru yang di bongkok, belum di kampung atau desa yang nggak bongkok. Di desa bongkok aja semua pohonnya beristighfar, apalagi desanya nggak bongkok. Istighfar semua tuh, semua pohon, semua batu tuh, semua batu yang ada di muka bumi beristighfar kepada para penuntut ilmu. Kalau batu jumlahnya ada 500 juta, berarti ada berapa ratus juta istighfar yang naik kepada Allah? 500 juta dari batu doang. Kita 50 kali sehari aja jarang-jarang gitu. Ini sekali datang ke majelis ilmu, ratusan juta istighfar buat kita naik ke langit. Kira-kira bersih nggak dulu kita? Insya Allah bersih kalau sekalian. Pantesan Rasul mengatakan barang siapa yang hadir ke majelis ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Gimana nggak mudah? Ratusan juta, ratusan miliar istighfar naik. Dan yang beristighfar kepada Allah bukan makhluk yang seperti kita yang sering membangkang sama Allah. Yang beristighfar ini batu, langit, bulan, bintang, makhluk-makhluk Allah yang senantiasa taat kepada Allah. Mereka gak bermaksiat kepada Allah. Beda dengan kita. Di kajian kelihatannya baik, di luar kajian rusak. Ada nggak yang begitu kira-kira? Di kajian mah benar, di luar kajian rusak. Yang begitu kalau istighfar manjur nggak kira-kira? Wallahu a'lam deh. Tapi kalau bintang yang beristighfar kira-kira manjur nggak Ustaz Banu? Bintang, aduh manjur banget. Bayangin ya, berapa miliar istighfar naik tuh yang ada di langit dan yang ada di bumi, plus apa plusnya? Serta ikan yang ada di lautan. Ikan yang ada di lautan. Ada berapa macam ikan?